Om Swastiastu, saudara-saudara sedharma dimanapun berada di pelosok tanah air yang bisa menjangkau siaran Tribunnews Peduli pada malam hari ini yang saya cintai. Demikian juga saudara-saudara yang sama mengimani Tuhan dengan jalan yang berbeda. Hanya cara kita yang berbeda, tapi tujuan kita sama. Kita ketahui bersama, hampir memasuki 3 bulan terakhir, kita sedang dilanda oleh COVID-19 dari virus corona yang telah membawa satu perubahan yang besar bagi eksistensi kita sebagai manusia, terlebih di sektor-sektor tertentu mengalami satu hal yang boleh dikatakan satu hal yang terpuruk. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, kita diajak melakukan renungan, kontemplasi, kembali ke dalam terhadap apa yang telah kita kerjakan, kemudian apa yang akan kita siapkan dalam rangka menatap kehidupan yang baru. Karena belakangan ada wacana yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita akan apa yang disebut dengan new normal. Jadi hidup yang normal dalam kondisi baru kalau saya. Nah, sebelum kita akan melakoni situasi new normal ini, marilah kita semua bersama berdoa agar wabah daripada COVID-19 cepat berlalu. Dari mana kita mulai, saudara-saudara sekalian? Tentu dari dalam diri kita. Di dalam beberapa teks-teks suci kita, khususnya yang ada di dalam ajaran agama Hindu, dunia ini akan merespon apa yang menjadi karma kita, baik karma pikiran kita, karma ucapan kita, maupun karma perbuatan kita. Bahkan jangankan dalam karma perbuatan, karma ucapan, dalam benak saja karma itu sudah menghasilkan buah. Padahal belum kita lakukan. Karena ada teks menyatakan, riastu riangan-angan mopale juga ike. Walaupun hanya dalam benak, dia akan menghasilkan buah. Kemudian lebih tegas lagi diperkuat oleh Chandogya Upanishad, mano mulam idam jagat. Sesungguhnya alam semesta ini akan merefleksi, memancarkan apa yang kita pikirkan. Mungkin ketika kita melihat situasi wabah yang melanda dunia, ya, hampir keseluruhan ini, tentu tidak lepas. Kita tidak akan lagi mendeskripsikan bagaimana COVID itu muncul. Yang paling penting adalah pengendaliannya sekarang. Bahkan isu-isu saling tuduh satu sama lain justru akan saling memojokkan di antara kita. Tentu kalau kita berbicara masalah mengapa COVID ini muncul, ya, ini tentu ada sebab. Tidak ada sesuatu yang terjadi dengan kebetulan. Hukum kausalitas, saudara-saudara sekalian. Seperti kita ketahui bersama, apa yang kita terima saat ini, kalau kita kembali pada hukum karma pala, adalah pala dari karma kita. Oleh sebab itu, tentu ada sesuatu, saya tidak katakan satu yang keliru, sesuatu yang salah. Karena di dalamnya adalah tanggung jawab kita bersama di dalam rangka membenahi kehidupan ini. Membenahi pemeliharaan alam semesta. Mengapa, saudara sekalian? Banyak yang menyalahkan Tuhan dalam hal ini. Mengapa Tuhan turunkan? Apakah ini sebuah ujian? Saya sering mengatakan Tuhan tidak akan pernah memberikan ujian karena Tuhan tidak pernah memberikan pelajaran. Hanya manusia yang tidak menyadari semestinya bagaimana dia hidup. Manusia adalah bagian, saudara-saudara sekalian, daripada makhluk yang menghuni daripada dunia ini. Manusia
adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan. Bahkan dalam hal tertentu ketika manusia kembali seperti apa yang diujangkan oleh saudara kita di Muslim, kembali pada fitrahnya, kembali pada sifat-sifat kudusnya, kembali pada sifat-sifat sucinya, sesungguhnya manusia bisa bahkan menjadi wakil Tuhan di bumi untuk memelihara alam semesta ini untuk hidup berlangsung. Namun kenyataannya saudara-saudara sekalian, ketika manusia telah mengalami degradasi di dalam berpikir, di dalam berkata, di dalam perbuatannya, tentu akan menghasilkan pahala yang akan kembali menimpa sebagai sebuah reaksi dari sebuah aksi yang kita lakukan. Nah, di mana cikal bakal saudara sekalian? Mari kita kembali menyitir ayat-ayat suci. Salah satunya adalah Bhagavad Gita. Di situ dinyatakan, matras parsa kontea situsna suka dukada agama payeno nityam titiksa barata. Ketika sang roh, sang spirit, dalam agama Hindu dikatakan sebagai Atman, bersenyawa dengan dunia material, matras parsa, bersentuhan dengan dunia material, matra meter, material. Disitulah akan menghasilkan dua kutub, ya, dalam aspek apa yang disebut dengan dualisme, suka dan duka, bahagia dan derita, panas dan dingin. Agama payeno nityam titiksa barata, itu tidak kekal adanya. Maka oleh sebab itu saudara sekalian, terhadap apa yang menimpa kita sebagai sebuah wabah penyakit, ya, COVID-19 ini, kita tidak usah putus asa, karena akan berlalu. Tinggal karma-karma kita yang kita jadikan sebuah terapi. Ya. Mengapa demikian? Karena kita ini hidup. Dalam kehidupan ada 6 hal yang harus kita renungkan. 1, janma, kelahiran. Bahwa ketika kita lahir, kita kena hukum apa yang disebut dengan jara, tua, pasti. Wiyadi, penyakit. Kemudian duka, penderitaan. Kemudian dosa, kealpaan. Mungkin di antara kita kurang yang merenungi hal seperti ini. Terutama wiyadi, yakni penyakit. Kemudian penyakit yang ada di dalam pandangan agama Hindu itu ada 3 jenisnya. 1, ada yang disebut dengan adiatmika wiyadi. Itu penyakit yang berasal dari dalam tubuh kita sendiri, baik bersifat fisikis maupun bersifat fisik. Ketika dia bersifat fisik, mungkin kegagalan organ seperti gagal ginjal, gagal jantung dan sebagainya. Tapi secara psikis adalah bagaimana seseorang secara mental mengalami gangguan. Ya, tentu ini komposisi yang dibangun oleh Triguna, Satwa Merajas Tamas. Sifat-sifat tamas, tamak yang serakah, ini sering menjadikan diri manusia tidak puas. Ya. Padahal dunia ini telah memberikan kecukupan bagi seluruh penghuni dunia ini, tapi bagi seorang yang serakah seluruh isi dunia ini kurang. Oleh sebab itu, kita penting bersyukur. Maka oleh sebab itu apa yang ada saat ini dalam bentuk penyakit, apa diturunkan oleh manusia atau memang hukum yang menghendaki penyakit dalam bentuk coronavirus yang melanda manusia ini, menjadikan satu hal yang harus kita renungkan, mungkin sulit dirasakan sebagai satu hal kesyukuran. Karena tidak ada sesuatu tanpa hikmahnya. Kasus misalnya seperti letusan gunung berapi seperti terjadi di Gunung Agung, banyak korban yang terjadi. Tapi Tuhan telah memberikan satu anugerah dalam bentuk apa? Limpahan material yang tidak teringat dalam rangka pembangunan fisik. Misalnya yang ada di Bali, Gunung Agung itu salah satu. Nah oleh sebab itu, saudara sekalian, ketika dunia global ini telah merajalela, budaya-budaya global telah merasuki manusia, sekat antara satu negara dengan negara lain, suku bangsa, kebudayaan dan sebagainya, saudara.
penyakit Adhyatmika Wiyadi ingin tampil, memiliki hak yang sama, sense of entitlement, ini muncul. Orang dengan mudah membuat status, membuli orang, ya. Sehingga dengan demikian tidak ada kejernihan yang ada dalam diri kita. Semua serba dipolitisasi. Sehingga dengan demikian manusia dicitrakan dirikan oleh image yang dibangun oleh masyarakat bersama. Sehingga manusia kehilangan jati dirinya. Seperti saya katakan tadi, manusia harus kembali pada fitrahnya, kembali pada sifat kudusnya, kembali pada sifat dewaninya. Sehingga kasih sayang satu sama lain. Ini yang penting. Terus terang saja, berita-berita perselingkuhan, berita-berita tentang kekerasan, ini senantiasa menghias, menjadikan konsumsi kita di media sosial. Tapi wacana-wacana bijak jarang yang mendengarkan. Akhirnya, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, tentu akan menjadikan endapan di alam bawah sadar kita, yang otomatis menjadi sebuah potensi yang luar biasa akan terpancar pula ke alam semesta ini. Kemudian wiyadi yang kedua adalah wiyadi yang ditimbulkan oleh bersifat eksternal. Salah satu adalah mungkin kena pukul, digigit binatang dan sebagainya, diserang serangga dan sebagainya secara fisikal. Tapi secara psikis juga bagaimana kita menerima hinaan, cercaan dan sebagainya. Di situasi global saat ini, apapun yang ditampilkan di ruang media pasti saja dapat tanggapan positif dan negatif. Maka oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, disinilah kita diajak untuk membangun kesabaran. Nah, penyakit yang datang dari luar ini salah satu COVID-19, ini bagian sesuatu yang datang dari luar. Bahkan ya, sumber penyakit, penyebab penyakit tidak bisa kita lihat, halus sekali. Maka dikatakan virus. Dalam pandangan agama Hindu saudara-saudara, ini disebut dengan merana gering, sasab merana, tertumpur. Ya. Satu penyakit yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Ya. Dia menggunakan alat. Ini disebut dengan Adibautika Wiyadi. Kita masih ingat ketika peperangan dalam keluarga Barata yang namanya Mahabharata, salah satu senjata ampuh yang dikeluarkan oleh Salya ketika dalam Baratayuda itu untuk menyerang Pancapandawa adalah sejenis virus wabah penyakit dengan ajian yang bernama Candra Berawa. Ya, Candra Berawa. Dalam situasi ini, Krishna sebagai pengatur bahkan skenario dan sutradara dalam kisah Mahabharata itu dihadirkanlah. Siapa yang dihadirkan? Saudara-saudara sekalian, adalah Dharmawamsa atau Yudhistira. Yudhistira adalah simbol kemurnian, simbol ketulusan, simbol kesucian saudara-saudara. Ya, ketika kita berbicara masalah kesucian, ini disebut dengan saucha. Saucha tidak hanya diartikan kebersihan secara rohani, namun kebersihan pula secara lahiriah. Nah, disinilah penyakit ini, ya, sampai saat ini ya, virus corona COVID-19 ini, konon belum ditemukan penawar dalam bentuk vaksin. Sama seperti penyakit yang dikeluarkan, yang ditimbulkan oleh Salya dalam ajian Candra Berawa. Berawa itulah penguasa kuburan sebenarnya, di mana sumber segala penyakit. Disitulah asal muasalnya. Kemudian saudara, Dharmawamsa tidak melakukan perlawanan secara fisikal, tapi di sini kita diajak untuk jiwa ketaatan mental yang stabil. Tidak usah panik, tidak usah takut. Kita diajak untuk bersih. Ya, bersih secara lahiriah, bersih secara batiniah. Nah, disinilah saudara-saudara, maka kehidupan new normal yang disarankan kita diajak bukan
seperti sedia kala, tapi bersih secara rohani batin kita. Kita tidak boleh serakah, bersih secara material. Mungkin kita akan terus dipandu oleh protokol bagaimana kita harus menggunakan masker, cuci tangan, dan sebagainya. Jadi inilah saudara-saudara yang bisa saya sampaikan untuk memberikan kekuatan Anda bahwa hidup ini harus berlangsung, saudara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.